Hai, balik lagi di Diary Nonton. Kali ini aku bakal review tentang series di Apple TV. Judulnya adalah Hijack. Nah, series ini nih baru aja tamat ya. Kalau nggak salah minggu kemarin deh dia tamat. Totalnya tuh ada 7 episode. Nah, series ini sesuai dengan namanya ya, dia tuh nyeritain tentang pembajakan sebuah pesawat yang terbang dari Dubai menuju ke London. Nah, jadi sepanjang 7 episode ini kita bakalan diajak untuk tegang bareng-bareng gimana sebuah pesawat tiba-tiba bisa dibajak. Dan tokoh utama di film ini itu namanya Sam Nelson. Jadi si Sam ini diperankan oleh Idris Elba. Dan tentunya mungkin kalau kalian tahu atau kalian searching, si Idris Elba ini badannya tuh gede gitu guys. Dia tuh gede, terus pokoknya kekar dan kayak kuat lah. Tapi yang uniknya di series ini, dia ini perannya sebagai negosiator. Jadi dia tuh emang secara kasarannya dia tukang deal-dealan lah, nego-nego gitu. Nah, walaupun dia tuh punya postur tubuh yang gede, kuat gitu, berotot gitu, karena perannya dia di sini tuh sebagai negosiator, jadi di sepanjang series ini tuh peran dia untuk berantem itu sangat-sangat minim banget guys. Jadi bener-bener ditampilin sosok si Sam Nelson sebagai seorang negosiator yang dia gimana caranya putar otak buat nego sama si pembajaknya ini soal keselamatan seluruh penumpang dan pesawat. Nah, yang aku suka banget di series ini itu tuh pembajaknya ini dia tuh nggak ada di dalam pesawat. Jadi orang-orang yang ada di dalam pesawat ini mereka itu bukan otak dari pembajakan ini. Mereka cuman orang suruhan lah kayak gitu. Jadi justru otak dari pembajakan ini tuh adanya di London, di darat kayak gitu. Jadi banyak banget scene-scene di series ini tuh yang pembajaknya tuh cukup manusiawi ya. Kayak mereka ngasih taunya itu juga cukup baik-baik dibandingkan pembajak-pembajak di film-film atau series-series lain. Terus juga sepanjang series ini kita juga dibuka satu-satu tentang alasan si pembajak ini untuk membajak pesawat. Terus dia itu tujuannya itu pesawatnya ini mau diapain, apakah mau dijatuhin ataukah cuman mau gertakan-gertakan aja atau kayak gimana. Kita tuh benar-benar dikasih tahu. Kemudian juga pemikiran mereka soal pembajakan pesawat ini juga cukup matang. Jadinya nggak cuman mereka mikir soal skenario di pesawatnya, tapi juga di daratnya kayak gimana. Terus juga ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang berusaha untuk menghalangi misi pembajakan mereka. Itu juga diperhatikan lah di film ini. Terus juga di sini tokoh-tokohnya itu nggak cuman si Sam sebagai tokoh utama di series ini, dan juga pembajaknya, dan juga otak dari pembajakan itu, terus juga pemerintahan dan institusi terkait kayak semisal polisi, detektif yang ada di series ini untuk menyelamatkan pesawat ini. Tapi juga ada sosok-sosok lain seperti kayak keluarganya si Sam, terus juga ada juga keluarganya orang-orang yang ada di pesawat ini, terus juga pihak-pihak yang ada di bandara yang berusaha untuk negosiasi sama pembajaknya. Terus juga ada juga tentara, karena kan dari Dubai ke London kan melewati beberapa negara kan, sedangkan posisi pesawat itu dibajak. Otomatis kan gimana caranya supaya si negara ini tuh tidak nembak jatuh pesawat ini gitu loh, karena kan pesawat ini pasti ancaman buat negara lain yang dilewatin kan. Nah itu pokoknya negosiasi, terus usaha-usahanya tuh bener-bener bikin yang nonton tuh bakal ikut tegang lah, gimana kalau pesawat ini kenapa-kenapa, bahan bakarnya habis lah, inilah itulah, pokoknya bener-bener dibikin tegang banget kita waktu nonton. Dan buat orang-orang yang mungkin kemarin sempet nontonnya tuh ongoing bareng sama si series ini belum tamat, kan series ini seminggu cuma 1 kali kan, setiap hari Rabu doang.
ini tuh bener-bener menyiksa sih, karena aku kan nonton ongoing kan, dan setiap di akhir episode itu selalu ada aja kejutan yang membuat kita tuh nggak sabar untuk di next episode-nya. Kayak kita tuh bener-bener mikir, lah terus ke depannya gimana? Lah terus habis ini gimana? Kita tuh selalu diajak untuk mikir kayak gitu. Dan di setiap episode tuh kayak banyak hal-hal yang tidak terduga gitu. Kayak semisal ada yang mati, atau tiba-tiba tokohnya dihilangkan, entah itu mati, entah itu gimana caranya, pokoknya tiba-tiba tokohnya ini hilang, terus tiba-tiba ada tokoh baru, ada tiba-tiba tokoh yang tadinya nggak penting jadi penting, ada yang tokoh yang tiba-tiba nggak terlihat jadi terlihat. Pokoknya bener-bener tegang banget sih, sepanjang episode itu cukup tegang, dan di akhir itu bikin penasaran sampai di next episode-nya lagi, dan terus kayak gitu sampai di episode terakhir. Cuman sayangnya menurutku tuh di episode terakhir, episode 6 itu tuh bener-bener buat kita semua kaget. Kita tuh beneran kayak, lah ternyata ada lagi ancamannya. Ya udah, kita penasaran kan, dan kita tunggu sampai episode 7. Yang berarti episode terakhir dong, episode 7. Nah ternyata waktu di episode 7, kalau menurutku sih agak kurang ya, kayak terburu-buru lah. Harusnya sebenarnya nggak terlalu perlu lah ada masalah baru untuk di episode 7. Jadi menurutku tuh ada suatu masalah yang itu tuh terlalu terburu-buru diselesaikannya, dan juga ada beberapa hal yang dari awal buat kita tuh bertanya-tanya, buat kita tuh deg-degan, buat kita tuh penasaran, tapi justru malah di episode 7 tuh diselesaikannya agak kurang memuaskan sih kalau buat aku. Walaupun sampai akhir pun itu bener-bener tegang terus dan selalu ada aja kejutan, tapi ya itu dia, menurutku tuh agak terlalu kecepetan untuk nyelesain semua masalah di episode 7. Tapi overall series ini beneran rekomen sih buat kalian yang suka banget tentang film action, pembajakan. Ini bener-bener rekomen banget. Apalagi kalau kalian suka yang tegang-tegang, yang bener-bener bikin penasaran terus menerus, ini bener-bener harus banget kalian tonton. Ini salah satu series yang menegangkan dan menarik banget di Apple TV buat tahun ini. Oke, sekian review Hijack dari aku. Tunggu di next review selanjutnya. Dah.